Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Lesongko, Prodi Ilmu Hukum semester 5. Saya di sini akan membuat video pembelajaran mengenai pengadilan pidana yang dimana untuk memenuhi tugas dari komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadilan pidana internasional ICTY, yaitu Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas wilayah Yugoslavia adalah sebuah badan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang didirikan untuk mengadili para pejabat perang di Yugoslavia. Pengadilan atau tribunal ini berfungsi sebagai sebuah pengadilan ad hoc yang merdeka dan terletak di Den Haag, Belanda. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 808 tanggal 22 Februari 1993 memutuskan bahwa pengadilan internasional akan dibentuk untuk penentuan orang-orang bertanggung jawab atas pelanggaran serius hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia sejak 1991. Pengadilan ICTY awalnya diusulkan oleh Menteri Luar Negeri Jerman Halus Kinkel pada tanggal 25 Mei 1993. Masyarakat internasional telah mencoba untuk menekan para pemimpin bekas Republik Yugoslavia secara diplomatis, militer, politik, ekonomi, dan dengan Resolusi 827 melalui cara yuridis dan Resolusi 827 tanggal 25 Mei 1993 menyetujui laporan S/25704 Sekretaris Jenderal dan mengadopsi statuta Pengadilan Internasional yang dilampirkan padanya secara resmi berbentuk ICTY. Next, pada tahun pertama keberadaannya, pengadilan meletakkan dasar untuk keberadaannya sebagai organ yudisial. Ini menetapkan kerangka hukum untuk operasinya dengan mengadopsi aturan produser dan bukti serta aturan penahanan dan arahan untuk penugasan penasihat hukum. Bersama-sama aturan-aturan ini membentuk sistem bantuan hukum untuk pengadilan karena ICTY adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan pengadilan internasional pertama untuk peradilan pidana. Pengembangan infrastruktur yuridis dianggap cukup menantang. Namun setelah tahun pertama, Hakim ICTY pertama telah menyusun dan mengadopsi semua aturan untuk proses pengadilan. Pada tahun 2004, ICTY menerbitkan daftar 5 pencapaian dalam keadilan dan hukum. 1. Mempelopori penggeseran dari impunitas ke akuntabilitas, menunjukkan bahwa sampai baru-baru ini itu adalah salah satunya pengadilan yang mengadili kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari konflik Yugoslavia karena jaksa di bekas Yugoslavia sebagai suatu peraturan enggan untuk mengadili kejahatan tersebut. 2. Menetapkan fakta, menyoroti pengumpulan bukti yang luas dari temuan fakta yang panjang yang dihasilkan oleh keputusan pengadilan. 3. Membawa keadilan bagi ribuan korban dan beri mereka suara, menunjukkan sejumlah besar aksi yang telah dibawa ke pengadilan. 3. Membawa keadilan bagi ribuan korban dan beri mereka suara, menunjukkan sejumlah besar saksi yang telah membawa ke pengadilan. 4. Prestasi dalam hukum internasional menggambarkan penyempurnaan dari beberapa konsep hukum pidana internasional yang belum diatur sejak pengadilan Nuremberg. 5. Penguatan aturan hukum mengacu pada peran pengadilan dalam mempromosikan penggunaan standar internasional dalam penutupan kejahatan perang oleh bekas Republik Yugoslavia. Tugas, wewenang, dan mekanisme kerja ICTY diatur dalam Statuta of ICTY 1993 berdasarkan pasal 11T. Tugas ICTY yang berkedudukan di Den Haag tersebut adalah untuk mengadili orang-orang bertanggung jawab atas pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional yang terjadi di negara bekas Yugoslavia sejak 1991. Yurisdiksi ICTY adalah sebagai berikut. 1. Pelanggaran berat Konvensi Jenewa. 2. Pelanggaran hukum atau perang bea cukai. 3. Genosida. 4. Kejahatan terhadap manusia. Pada 3 Maret 2000, Mahkamah menjatuhkan penjara 45 tahun kepada Jenderal Kroasia Bosnia Tomir Basic
Blaskic yang telah mengorganisir ethnic cleansing terhadap orang-orang muslim selama Perang Dunia Bosnia 1992 sampai 1995. Jenderal paling senior ini juga dituduh melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949. Putusan mahkamah menyatakan bahwa Blaskic tidak membunuh orang-orang muslim dengan tangannya sendiri, tetapi ia telah bersalah karena tidak berusaha mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan dan menghukum pelakunya. Terima kasih dari saya, sekian.